والتذكر والتذكير والحث على كتاب الله وسنة رسوله والاقتداء والاهتداء بهدي السلف الصالح إلى محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه أجمعين عليه وآل بيته وأزواجه وذريته وعن التابعين وتابع التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برهاب الراشدين سادتنا أئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وحسن حسين ثم على سيدنا ماجد الله بن عيسى وسيدنا بكر المقدم محمد بن علي وعليه وسلم وقرائن الشيخ رحمه على الكتاب الحبيب عبد الله بن الحداد ثم بحمد محمد الغزالي ثم لرحم من عمر هذا المصلى وتصدق به وتعبد به ثم إلى روح والدينا ووالديكم وأمتنا وأمتكم وأما جميع الحاضرين خاصة وأما جميع المسلمين عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا من العلماء العاملين ويفقهنا في الدين ويجعل المسلمين شيخا مرشدا وريد وأن الله سبحانه وتعالى يكتبنا في ديوانهم ويرزقنا محبتهم وتخلق بأخلاقهم ومنه والأسلاف ومنه ويجعل في ذمتنا وإنما رسول الله وطلب ذلنا وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين المرسلين من يومنا هذا إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال عليه الصلاة والسلام لا فضل لأبيض على أسود ولا لعربي على عجم إلا بتقوى الله أنتم من آدم وآدم من تراب. وقيل يا رسول الله من أكرم الناس قال أتقاهم الحديث. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la fadla, tidak ada keutamaan, li abyadin, bagi orang yang putih, ala, atas, aswadi, orang yang hitam, wala li arabiyin, juga tidak ada keutamaan, maksudnya wala fadla li arabiyin, wala li arabiyin, dan juga bagi orang yang hitam, wala li arabiyin, dan juga bagi orang Arab, Arabi orang Arab, wala li arabiyin, wala fadla li arabiyin, tidak ada keutamaan bagi orang Arab, ala ajamiyin, atas orang ajam. Ajam itu wong liyane Arab, lainnya Arab itu dikatakan ajam. Illa bitaqwallah, kecuali dengan takwa kepada Allah. Antum min Adam, kalian semuanya min Adam, asalnya dari Adam. Wa Adamu min turabin, dan Adam itu asalnya dari tanah. Wakila, dan dikatakan, artinya anak wong takon Rasulullah, atau berbicara kepada Rasulullah SAW. Wakila ya Rasulullah, ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man akramun nas, siapa manusia yang paling mulia? Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, atqahum, yang paling bertakwa. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menerangkan bahwasanya sudah pernah dibahas ya, masih kita membahas masalah takwa. Modal utama seseorang dalam hidup di atas dunia dan nanti bekal yang paling berharga di akhirat yaitu takwa Allah. Dan takwa ini dikatakan ya, sebagai modal yang paling utama. Artinya kemuliaan seseorang itu menjadi dianggap mulia kalau dia memiliki takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan la fadla li abyad, tidak ada keutamaan bagi orang putih. Gak ono ceritane wong lek putih iku lebih mulia daripada orang yang hitam.
Lek wong iku putih berarti lebih mulia daripada orang yang hitam, ndak ada. Ya, sama semuanya. Seakan sing ireng-ireng iku ya. Lebih sing putih-putih tok sing mlebu swarga misalnya. Ya, sing ireng-ireng seakan. Atau misalnya orang Arab daripada orang Ajam. Nah, lek wong Arab tok sing mlebu surga misalnya ya seakan ya sing Ajam-ajam iki. Masih ibadah soro misalnya gara-gara itu Arab akhirnya gak mlebu surga. Ndak, semuanya di mata Allah Subhanahu wa taala itu semuanya sama. Yang bedakan apa? Yang membedakan adalah takwa. Sing bedakno orang di mata Allah Subhanahu wa taala itu adalah takwanya dia kepada Allah. Semakin orang itu bertakwa, maka kemuliaannya dia di sisi Allah semakin tinggi. Nah, dikatakan la fadla, tidak ada keutamaan. Tak ono lebih diunggulkan orang yang putih atau orang Arab, tidak ada. Itu semuanya sama. Karena agama Islam ini datang kepada seluruh alam. Baik itu orang Arab maupun orang luar Arab. Baik itu orang yang putih maupun orang yang tidak putih, semuanya bapaknya kita semuanya adalah Nabi Adam. Adam asalnya dari mana? Asalnya dari tanah. Tapi ini kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kemuliaan di hadapan Allah. Kemuliaan di hadapan Allah ini maksudnya nanti di hari kiamat ketika seseorang itu dihisab. Ketika amal timbangannya itu ditimbang, ndak ada lek wong iki putih timbangannya ditambahi gak ono. Padha. Iki lek wong iki Arab misalnya dosane gak dihitung gak ono. Semuanya sama. Kalau dia beramal soleh, dicatat amal solehnya, dibalas oleh Allah. Kalau dia beramal jelek, maka dicatat juga dan nanti akan dibalas dengan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Sama. Tapi Allah menciptakan memang beberapa manusia itu berbeda-beda. Dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah itu Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa, syu'uban dan qabail, bersuku-suku. Tujuannya apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Nah, syu'ub sama qabail itu suku yang memiliki derajat yang berbeda-beda. Jadi memang di hadapan Allah Subhanahu wa taala manusia itu semuanya sama. Tapi di dalam manusia sendiri, di antara manusia sendiri itu ada manusia yang afdol, ada yang fadil ya, ada yang mafdul. Ada yang utama, unggul, ada yang kurang unggul. Buktinya apa? Gini. Rasulullah SAW itu dikatakan apa? Dikatakan beliau itu pilihan daripada pilihan. Sampai dikatakan beliau itu tidaklah Allah memilih di antara dua golongan illa wa ana, kecuali aku, kata Rasulullah, fi khairihima, di dalam yang paling baik. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam nanti punya turunan sampai Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nabi Allah Nuh punya anak yang menurunkan ada Sam, ada Ham, ada lagi satunya lagi. Siapa yang paling baik di situ? Sam, Rasulullah dari Sam. Berarti antara Sam dengan yang lainnya beda. Sam punya turunan sampai Nabi Allah Ibrahim, punya anak dua misalnya ya, Ismail sama Ishak. Siapa yang lebih afdal? Ismail, Rasulullah dari Ismail. Berarti turunannya Ismail lebih utama daripada turunannya Ishak. Terus seperti itu, Ismail nurunkan turunan, ada yang Quraisy, ada yang bukan Quraisy. Siapa yang lebih afdal? Quraisy lebih afdal. Berarti turunannya Quraisy lebih afdal. Rasulullah dari turunannya Quraisy. Makanya di Maulid yang dibaca dia ulama, fa ana khiyarun min khiyarin qad kharajtu min nikahin li ilahiyah sana. Aku ini Rasulullah adalah pilihan dari pilihan. Jadi wis dipilih, diselisih Rasulullah SAW itu mulai datuk-datuknya dipilih betul-betul pilihan. Datuknya Rasulullah Quraisy, kemudian ada turunan Hashim. Hashim punya saudara. Ada Bani Hashim, ada Bani Abdus Syams dan lainnya. Mana yang paling afdol? Bani Hashim. Rasulullah dipilih, ditaruh turunannya Hashim. Berarti turunannya Hashim lebih utama daripada turunan yang lain. Jadi
Kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya sama. Yang bedakan takwa. Tapi di antara sesama manusia itu Allah menciptakan memang seperti itu. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW ditaruh di yang terbaik daripada yang terbaik. Nah, jadi kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya sama. Nah, sampai Rasulullah SAW pernah ditanya, siapa manusia yang paling mulia itu? Apakah yang paling kaya? Bukan. Apa yang paling ganteng? Bukan, seakan yang elek-elek ya. Atqahum, yang paling takwa. Kalau orang itu punya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang lainnya ngangkat. Ya, karena dikatakan takwa itu merupakan modal yang paling utama. Waruya anhu alaihi salatu wassalam, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la ta'kul illa ta'ama taqiyin, jangan kamu makan kecuali makanan taqiyin, orang yang bertakwa. La ta'kul illa ta'ama taqiyin, jangan kamu makan kecuali makanannya orang yang bertakwa. Wala ya'kul, dan jangan makan ta'amaka, makananmu, illa taqiyun, kecuali orang yang bertakwa. Ya, apa maksudnya ini? Ini ada dua perintah dari Rasulullah SAW. Ini juga sama sebenarnya, menunjukkan kemuliaan takwa kepada Allah. Ya, saking muliane takwa itu sampai Rasulullah SAW memerintahkan seperti ini. Yang pertama yaitu la ta'kul illa ta'amataki, jangan kamu makan kecuali makanannya orang yang bertakwa. Artinya apa? Kita disuruh warok. Apa warok itu? Warok itu hati-hati. Kalau makan itu disuruh hati-hati. Jangan asal kita makan, jangan asal kita mengambil sesuatu daripada orang. Teliti dulu. Iki makanan tekondi. Ya, ini makanan dari mana? Kemudian ini halal apa enggak? Nah, jangan asal pokoknya ono panganan enak dipangan. Jangan asal ada makanan kemudian lezat sampean kepingin langsung dimakan. Ini yang menyediakan makanan ini siapa? Rasulullah SAW mengatakan la ta'kul, ya, jangan kamu makan kecuali makanannya orang yang bertakwa. Kenapa? Kalau orang itu bertakwa kepada Allah, gampangannya wong iman, gampangannya dia itu orang yang soleh, maka insya Allah makanan yang dia masak atau makanan yang dia sajikan itu kejogo. Insya Allah kalau orangnya itu takwa kepada Allah, tidak bakal misalnya makanan yang kecampur barang haram kemudian disuguhno, tidak bakal. Atau misalnya makanan mambu misalnya disuguhno, tidak kira. Kenapa? Aku dewe, saya sendiri aja tidak mau makan ini, masa mau saya suguhkan ke orang? Orang kalau takwa kepada Allah hati-hati. Ya, tidak asal untuk daging pokoknya tuku di pasar murah di JP, enggak. Ya, kemudian ayam atau apa makanan pokoknya gak arum belene, gak arum gini dipangan, enggak asal-asalan. Soalnya sekarang itu banyak orang gampang kan. Ya, dulu itu biyen itu orang itu kan enggak gampang makan di warung misalnya, ya, atau makan di luar. Nah, kalau ini zamannya Rasulullah ini beliau melarang jangan kamu makan kecuali makanannya orang bertakwa. Saiki masih sing dodolan tatuan misalnya, masih sing dodolan gak sembahyang ditukoni. Ya pokoknya malahan ya kalau sekarang kita lihat ini masih nyun sewu, masih Cina, apa dipangan guys. Nah, dulu kalau Pasuruan ini kalau warungnya Cina gak payu biyen niku ya. Warungnya Cina biyen ndak payu. Maksudnya warung masakan. Ya, warung masakan kalau masakannya orang Kristen misalnya ya itu ndak begitu laku kalau dulu. Tapi sekarang orang-orang atau masih orang-orang Islam itu ghirahnya terhadap makanan itu berkurang. Apa ghirah itu? Jadi rasa mementingkan atau neliti masalah makanan itu kurang. Pokoknya enak, ya, pokoknya murah dimakan. Nggak tahu lu sih masakan pegawai ini jilbaban kabeh misalnya. Loh, itu bukan masalah jilbaban, ini masalah ghirah. Ya, Rasulullah SAW mengatakan la ta'kul, jangan kamu makan kecuali makanannya orang yang bertakwa. Nah, kok misalnya ono kafe misalnya ya anyar buka, lu enggak tahu yang masak itu kan
Sahabat, lu ini sudah kita jaga ini, insya Allah makanannya halal. Loh iya, cuman Rasulullah SAW melarang kita untuk makan kecuali dari makanannya orang bertakwa. Kenapa sih kok Islam penting ya, mementingkan orang itu harus makan, diteliti makanannya? Karena begini, makanan yang kita makan ini, ya, kita misalnya mangan ya sego misalnya, makan nasi. Makanan yang kita makan itu akan masuk ke dalam perut kita. Nanti makanan ini dirubah jadi nutrisi, jadi kekuatan kita untuk beramal, untuk berbuat. Ya, jadi tenaga. Uang misalnya mari mangan sego, ya sak piring, soto atau apa. Mari mangan akhirnya seger, sing asai lemes, pucet misalnya ya, gara-gara mangan akhirnya seger, kuat nyambut gawe, kuat misalnya kerja, kuat angkat-angkat. Gara-gara apa? Gara-gara makanan. Jadi makanan ini yang ngasih tenaga seseorang, ya, jadi sumber tenaga seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau seseorang ini makannya nggak dijaga, misalnya ya, makanannya itu masuknya sesuatu yang buruk, maka amal hasil makanan itu bisa-bisa nyerempet atau menyinggung barang-barang sing buruk juga. Kalau makanan atau nutrisi yang masuk itu bagus, maka amal yang diperbuat itu insya Allah ya bakal cenderung beramal sesuatu yang bagus. Gampangannya mobil misalnya, motor. Lek bahan bakari solar ya sing 5.000 kira 200 ya sak liter sama Pertamax dek misalnya sak liter 14.000 tarikane ya beda. Sampeyan takokno supire ya enakan di tarikane sing solar 5.000-an biosolar sama Pertamax dek ya bagusan yang Pertamax dek. Mesinnya juga bagus kerawat, enggak gampang karaten, enggak gampang rusak. Orang juga sama seperti itu. Kalau makanan yang dia makan halal, makanan yang dia makan thayyib, bagus, maka amalnya insya Allah diajak perkara yang taat gampang. Malam diajak tahajud enteng, diajak hadir majelis ilmu juga gampang. Tapi sebaliknya kalau dia nggak teliti makanannya, pokoknya lah gak apa-apa makanannya. Yang penting lah gak ketok haram ya. Ya, lek gak ketok gak dosa. Memang kalau secara hukum fikih seperti itu. Sampeyan takon, ya apa hukume gak ero. Pokoknya ketoke sate, daging ayam ya, atau kelihatan daging sapi. Ya apa hukumnya? Ya halal. Ya, hukumnya halal. Maksudnya halal itu apa? Maksudnya halal itu nanti di akhirat kita nggak dituntut karena makan haram. Jadi misalnya sampai anak daging, ya, ero sampean. Apa daging apa iki? Daging celeng misalnya. Atau daging anjing misalnya. Sampean tahu, sampean makan. Gimana hukumnya? Haram, dosa. Nanti di akhirat dituntut. Tapi sampean gak ero misalnya. Atau digoroi dia dibohongi sama orangnya. Daging apa iki? Sapi. Ya, padahal celeng misalnya. Atau daging ayam, sate ayam misalnya. Sate ayam atau ayam goreng. Cuman nyembelihnya misalnya nggak tepat, nah, cuman cara nyembelihnya nggak tepat misalnya. Sampean makan, gimana hukumnya? Halal. Di akhirat dituntut? Nggak dituntut. Terus, tapi pengaruh atau asar dari makanan itu ada. Rasulullah SAW pernah bersabda, man akalal halala atau ad-jawarihuh sya'a am abah. Waman akalal harama asad jawarihu sya'a am abah. Siapa orang yang makan barang yang halal, maka anggota tubuhnya akan maka anggota tubuhnya akan gampang untuk dibuat taat. Ya, maka anggota tubuhnya akan berbuat taat. Sya'a am abah. Mau atau enggak mau? Otomatis badannya akan gampang dibuat taat. Waman akalal harama, maka barang siapa yang makan haram, ya, asad jawarihu, maka anggota badannya ini akan gampang maksiat. Sya'a am abah, mau atau tidak mau? Mau atau tidak mau? Ya apa? Ya ini. Ya. Gara-gara makannya gak tepat, akhirnya dijak ngaji males. Sembahyang jamaah nang masjid misalnya males.
tangi bengi males. Ya, gara-garanya apa? Gara-garanya kita nggak teliti, nggak perhatian terhadap makanan yang masuk kepada tubuh kita. Nah, makanya Islam mementingkan itu. Soalnya ini sing dipangan langsung masuk ke perut, jadi nutrisi, jadi daging, jadi darah, ya, masuk ke dalam anggota tubuh kita. Nah, makanya di antara juga makanan halal ini penting untuk apa? Untuk menjaga misalnya rohaniyahnya kita. Wong lek mangan halal itu atine bersih. Orang kalau makannya itu makan halal, ya, itu biasanya doanya mustajab. Ya, doanya mustajab. Wis gak perlu sampean tirakat-tirakat wis. Ya, kan wong akeh golek tirakat, misalnya maca wirid, sakmene, kholwat, misalnya kepin dadi wali, misalnya ya. Ya gak apa-apa kepingin sakti misalnya. Gak usah tirakat-tirakat wis, sampean kepingin dungone mandi misalnya ya, kepingin akeh dayone misalnya ya. Kepingin dungone mandi, wis gak perlu tirakat sampean. Mangano mangan sing halal pasti sakti wis, gampangane. Ya, pasti akan jadi orang yang soleh. Rasulullah SAW pernah bersabda, atib mat'amak tustajab da'watak. Perbagus makananmu, sing apik lek mangan. Artinya apa? Teliti, betul-betul cari makan yang halal. Tustajab da'watak, maka doamu pasti mustajab. Orang kalau makannya itu makan halal, ya, yang masuk ke dalam perutnya itu yang halal, pasti doanya mustajab. Kenapa? Ini doa keluar dari mulut yang bersih. Ini doa keluar dari tubuh yang tidak maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Mustajab. Ya, tidak perlu wirid misalnya ya maca wirid iki tidak usah. Perbagus makanan yang masuk ke dalam perut kita, doa kita insya Allah mustajab. Penting. Ya, makan makanan yang halal kita teliti ya, aja asal disuguhno kemudian dimakan. Ya, teliti dulu iki halal apa enggak. Ya, jadi hati-hati. Cik ruwete lho, cik ruwete ini untuk kepentingan kita sendiri. Ya. Nah. Kemudian yang kedua, perintah yang kedua, wala yakul ta'amaka illa taqiyun, dan jangan ya, makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ya, wala takul, wala yakul, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Apa maksudnya? Kalau sampean punya makanan, sampean punya rezeki, usahakan lah iso yang makan rezeki kita itu adalah orang yang bertakwa juga. Dan misalnya punya rezeki misalnya, piro 50.000, 50.000. Ini buat makan cukup buat orang berapa lagi? Oh, ini cukup buat orang 4 misalnya. Usahakan 4 piring ini kasihkan kepada orang yang soleh yang bertakwa. Usahakan cuman 4 piring ini berikan kepada orang yang soleh, orang yang bertakwa. Jangan asal-asalan dikasih. Ya. Kenapa kok alasan ini? Duduk Islam ngajari medit, bukan? Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama, kalau sampean itu kalau kita kasih misalnya makanan kepada sembarang orang, ya, kalau itu makanan sama kayak tadi, ya, kalau itu makanan dimakan atau diminum oleh orang yang nggak bertakwa, akhirnya jadi sumber tenaga dia untuk maksiat pada Allah. Nah, sampean ngei dhuwit ya, ngei dhuwit nang wong wis pancene misalnya bajingan ya atau preman misalnya ya dikei dhuwit kayak sodako, preman kayak sodako misalnya, sodako nang preman misalnya. Akhirnya dibuat beli nasi ya, atau digawe tuku obat, digawe tuku iki. Yang asalnya uangnya sampean itu sedikit ya, itu kalau dikasihkan kepada orang soleh bisa manfaat, gara-gara sampean kasih kepada orang yang enggak soleh, akhirnya dibuat barangnya enggak beres. Akhirnya uang sampean cuma 50.000 itu dibuat beli obat mungkin, atau dibuat beli makan tapi cik kuat gawe begal. Nah, digawe tuku mangan sak piring sego sak bungkus, mari ngono wareg digawe maling misalnya. Ya. Akhirnya jadi sumber kekuatannya orang itu untuk berbuat yang nggak taat. Nah, gampangannya ini. Ya, sampean punya rezeki misalnya berapa? 20.000 misalnya. Ya, walaupun itu bukan misalnya orang yang ahli maksiat. Misal punya uang 20.000, tak nggak kopi aku misalnya. Ya, nggak kopi atau nggak teh. Sampean punya 2 pilihan, kopi atau teh ini. Tak kayak nang kono, arek misalnya main karambol, main kartu, kan tidak haram itu.
Ya, main karambol kan enggak haram, enggak apa-apa. Misalnya main kartu, main karambol, atau tak kayak orang langgar, orang arek ngaji. Ya, mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus sampean kasihkan ke orang-orang yang ngaji. Jadi kayak nawang-nawang ngaji, iso sing asale ngantuk, iso melek. Ya, akhirnya apa? Faedah. Ya, akhirnya apa? Manfaat. Ya, wala ta'kul wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ya, orang yang bertakwa itu kalau kita kasih makan, maka itu akan manfaat. Artinya akan manfaat begini. Kalau itu kita berikan kepada orang yang takwa makanan kita, misal kasih makan satu piring, ya, kasih makan satu piring. Kalau dia orang yang bertakwa, dikei apa terima. Dikasih sedikit qanaah, dikasih banyak dia syukur. Dikasih makanan ikan tempe misalnya, alhamdulillah ya, enak tempe ini alhamdulillah wis. Ya. Iki enak pisan tempe iki wis enak wis apa sehat alhamdulillah. Qanaah. Kalau soalnya biasanya orang takwa itu gandengannya syukur. Kalau dikasih dia lebih, kasih nasi, iwak sate, misalnya iwak daging, ya syukur, alhamdulillah. Lu syukur maneng. Alhamdulillah sampai tak tuakno akhir rezeki ini iso ngeki aku sate misalnya. Tapi kalau itu dikasihkan kepada orang yang nggak bertakwa, misalnya dikasih panganan, ya kasih makanan, makanan buat sampean, iwak tempe, ya. Dikasih sedikit, apa? Dicaci. Misalnya sampean kayak acara, misalnya sugui, soto, misalnya ya, soto ayam, misalnya, ayamnya didik, ayam suwir, abon tadi, misalnya, ya. Dicacat, dicacat. Ndak syukur. Kenapa? Emang dasarnya wong gak takwa nang Allah. Jadi syukure kurang, gak ono syukure. Kayak iwak misalnya mantu misalnya ya, mantu kayak iwak soto misalnya. Mantu soto, tahlil lah. Ya. Atau dikek iwak daging, ya, memang dagingnya cilik, tipis misalnya. Emangnya memang ndak punya mungkin. Iki iwak apa selelit, ya. Iki empal apa selelit kok cilik temen misalnya. Ndak syukur. Misalnya harus dikei, ya, maido. Dikasih banyak juga tidak syukur. Lewatnya dia gak takwa. Misalnya sampai nggak undangan, alhamdulillah sing diundang wong akeh misalnya. Mangane macam-macam wis. Sego kebuli misalnya, sego apa maneh gule, sate iki misalnya. Pancen dasare wong gak takwa. Ya apa? Kerja mek pegawai tok iso gawe undangan sak mene akeh ini. Iwak mangane gede-gede misalnya ya, dagingnya sak mene-mene. Korupsi paling iki. Ya, dikasih banyak ndak syukur. Duduk misalnya alhamdulillah wong iki ya masyaallah iso hormat tamu genah. Masih yo penggaweane mek ngono, tapi lek nyuguhi tamu genah. Iki lek wong syukur. Ini kalau yang dikasih makan orang yang takwa. Berhubung yang dikasih makan orang takwa memang. Ya. Ayo. Mek nyambut gawe ngono tok iso undang-undang sak meneh akeh ini ya. Kira gak maling gak kira iki ya. Lek gak ngentit duwe pemerintah ndak kira iki. Akhirnya apa? Akhirnya ndak syukur sampai-sampai dilok. Makanya hati-hati kalau ngasih makanan. Wala ta'kul ta'amaka illa taqiyun. Yang ketiga, kita ngasih makan kepada orang yang takwa itu juga bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat rezeki dari Allah. Ya maksudnya kita dapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampean kerja, nyambut gawe, kesel, dapat rezeki, dibuat beli makan misalnya. Ya, yang ngasih rezeki itu siapa? Allah. Yang ngasih kita makan siapa? Allah. Lu sampean sudah dikasih rezeki sama Allah. Sudah dikasih makanan sama Allah Subhanahu wa taala. Lah kok makanan yang sampean makan ini sampean berikan kepada orang yang menentang perintahnya Allah. Yang ngasih rezeki kita itu Allah. Yang ngasih makan kita itu Allah. Loh kok rezeki yang dari Allah itu kita kasihkan kepada orang yang menentang perintahnya Allah. Yang enggak taat sama perintahnya Allah. Yang misalnya melanggar atau selalu bermaksiat kepada Allah. Lah ini kurang ajar kita ini. Enggak syukur sama Allah. Salah wis dikei kok dadi diarahkan, disalurkan kepada orang yang benci pada Allah. Orang yang enggak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini semuanya tidak mengurangi rasa kita untuk husnudzon kepada orang. Ojo wis boleh gara-gara ini akhirnya sampean benono wong jauh wis guys.
Ya, kok paling kayak mabuk iki misalnya ya. Pokoknya sampean ndak ketok ngarep motos gak apa-apa kayak orang. Bukan berarti seperti ini kemudian kita suudon sama orang, terus kemudian sampai ndak mau ngasih sama orang, jangan. Ya, ben ketok wong wis aja ya, ora ini. Eh, kayak wong gak tau sembayang iki, jadi ya. Misalnya mau ngasih kepada orang jari ini gak oleh ngasih kepada orang yang kecuali yang bertakwa ketok. Gak tau kena banyak wudhu wong kira ini iso cocok. Jale. Ya. Akhirnya jadi panitia swarga sampean ya. Apa gak sampean undang iku. Cocok ya. Wis iku ketokane gak tepak arek iku ya. Gak tepak iku wis. Atau ketok ngaji misalnya. Belum tentu orang itu ndak ngaji karena misalnya ndak pernah ngaji. Nah, jadi kalau emang ndak ngasih kasih ono. Nah, kalau emang ndak sampai ndak kelihatan depan mata tetap dikasih. Jadi bukan berarti seperti ini kemudian kita suudzon sama orang semuanya ndak, jangan. Tetap harus muqaddam, harus didahulukan husnudzon. Nah, jadi walaupun barangkali ya barokahnya sampean kasih akhirnya dia tobat, nah, akhirnya karena makanan yang sampean kasih misalnya makanan yang halal, ya, barokahnya dikasih makanan yang sampean akhirnya dimakan, kemudian sebab dia taat pada Allah Subhanahu Wa Taala kan bisa. Nah, jadi tetap ojo ngono wis gak sedekah wis kecuali sing temen-temen gak sedekah akhirnya, ya, ditandon duwe gak ditotokno. Naam. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, dan berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ma a'jaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'un minad dunya. Tidaklah membuat takjub, ma a'jaba tidak membuat heran sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'un sesuatu pun minad dunya daripada dunia. Wala a'jabahu ahadun, dan tidak membuat takjub juga kepada Rasulullah ahad seorang pun, illa an yakuna dzatuqa, illa kecuali an yakuna ada orang itu dzatuqa memiliki takwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah takjub dalam urusan dunia, tidak pernah. Tidak tahu Rasulullah heran urusan dunia itu tidak pernah. Wah, ngerasa wah kelihatan misalnya ada bangunan bagus, api irek bangunan irek misalnya ya. Kapan saya punya? Rasulullah tidak pernah seperti itu. Tidak pernah menoleh dalam urusan dunia. Ya. Misalnya ada kendaraan kuda atau onta yang bagus, itu Rasulullah SAW tidak pernah a'jabah, tidak pernah merasa heran, merasa takjub dengan itu, nggak pernah Rasulullah SAW. Kenapa? Dianggap biasa. Dan Rasulullah SAW tidak pernah takjub kepada seorang pun kecuali orang itu takwa kepada Allah. Tidak pernah Rasulullah SAW itu takjub pada seorang pun kecuali orang itu takwa. Tidak tahu Rasulullah kata wong misalnya sugih ngono, wih masya Allah, wong kira sukses usahanya, hebat usahanya ini, bisa sampai kerja iso duwe motor, iso duwe iki. Tidak pernah Rasulullah SAW. Atau orang misalnya ya punya kendaraan atau punya bangunan rumah yang bagus, ya hebat orang ini masya Allah bisa bangun kayak gini. Tidak pernah Rasulullah, kecuali orang itu takwa. Kelihatan orang masya Allah akhlaknya bagus, ya Rasulullah takjub. Masya Allah ini orang rajul soleh, ini orang soleh ini. Kenapa? Akhlaknya bagus. Atau kelihatan orang misalnya ahli qiyamul lail, ya, ahli qiyamul lail, ahli bangun malam. Rasulullah baru kemudian takjub. Tapi urusan dunia Rasulullah SAW tidak pernah merasa heran atau takjub pada seorang pun maupun kepada apapun urusan dunia. Sampai di Burda itu dikatakan apa? Bahwasanya wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Bagaimana bisa tad'u ila dunya, ya, bisa mengajak kepada urusan dunia. Bagaimana bisa dunia itu merayu Rasulullah SAW? Tidak mungkin. Ya, wong dunia ini tidak diciptakan kecuali karena Rasulullah. Ya, dunia dan seisinya ini tidak diciptakan kecuali karena Rasulullah. Jadi tidak mungkin Rasulullah merasa heran, merasa takjub. Wong kabeh iki gara-gara aku. Semua ini gara-gara Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah tidak pernah merasa heran. Kita kan sekarang kan gampang heran, gampang takjub ya. Ketok iki didik, wis hebat ya. Kelihatan mobil bagus,
api erek, ya. Nah, bagusnya kepingin kemudian Rasulullah SAW tidak pernah seperti itu. Kecuali dia itu orang yang takwa kepada Allah. Wa qala Aliun karramallahu wajhah, dan berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, innahu la yahiju 'ala taqwa zar'u qaumin, sesungguhnya la yahiju tidak akan hancur atas takwa zar'u qaumin, tanaman daripada suatu kaum. Wa makna, dan makna yahiju adalah yahliku, hancur. Yahlaku, hancur. Artinya tidak mungkin seseorang yang modalnya itu adalah takwa dia akan hancur nanti. Orang kalau modalnya takwa ndak kira rugi. Wong nyambut gawe kan kudu ana modal ya. Ya modalnya mungkin uang atau modalnya mungkin barang. Kalau orang itu modalnya takwa kepada Allah, maka dia tidak akan pernah rugi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti lanjut fasal selanjutnya. Insyaallah bi qudratillah. Wallahu a'lam bishawab.